Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan Mutiara Hikmah Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah yang telah sampai pada hikmah yang ke-15, yaitu hakikat terhalangnya pandangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Kata Syekh Ibnu Athaillah, salah satu hal yang menunjukkan sifat maha kuasanya Allah adalah dengan menghalangi engkau untuk dapat melihatnya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak wujud bersamanya. Maksud daripada apa yang telah disampaikan Syekh Ibnu Athaillah adalah sebagian nama-nama Allah adalah Al-Qahhar, sebagian implementasi dari nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah terhalangnya pandangan saat kemunculannya, terhalangnya pandangan tanpa adanya penghalang. Mereka semua terhalang untuk melihatnya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak wujud dan hanya sekedar bayangan semata. Mata tidaklah tercegah untuk melihatnya kecuali sifat qahhar, nurnya Allah, sehingga yang ada hanyalah Allah dan tidaklah bersama Allah makhluk yang wujud. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan tiap-tiap
sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Fa aina ma tawallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah Allah berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa idh qulna laka inna rabbaka akhata bin nas. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Bahwasanya orang-orang yang baiat kepada kamu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang paling utama yang diungkapkan oleh penyair adalah kalimat labid. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil wa kullu na'imin la mahalata zail. Ingatlah, segala sesuatu selain Allah adalah batil, dan segala kenikmatan pasti lenyap. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah bertanya kepadaku, wahai hambaku, aku sakit, kenapa tidak menjengukku? Kemudian Nabi menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjenguk engkau, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah menjawab kembali, ketahuilah hambaku, fulan sakit, engkau tidak menjenguknya. Jikalau engkau menjenguknya, niscaya engkau akan menemukanku di sisinya. Kemudian Allah mewahyukan, wahai hambaku, aku yang memberikan makan kepadamu, namun engkau tidak memberi makan kepadaku. Dan aku memberikan minum padamu, tapi engkau tidak memberi minum padaku. Hadis tersebut menunjukkan bahwa semua yang ada di dunia, pekerjaan siapapun mereka, apapun yang ada di sekeliling kita, adalah bayangan dan khayalan yang tidak nyata, dan yang wujud hanyalah Allah semata. Saudara-saudaraku,
yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya hadis qudsi tersebut bahwasanya ketika ada hamba Allah yang sakit, Rasul disuruh untuk menjenguk karena hakikatnya hamba tersebut adalah ciptaannya Allah. Maka kasarnya hamba tersebut adalah Allah. Ketika hamba sakit, berarti Allah sakit kalau menurut Allah. Akan tetapi bukan berarti Allah yang sakit. Hakikatnya karena si hamba tersebut adalah makhluknya Allah. Ketika ada hamba Allah yang kekurangan gak bisa makan, hamba Allah yang gak bisa minum, maka Rasul disuruh memberikan minum. Karena ketika ada hamba Allah yang kelaparan, orang yang mampu tidak mau membantunya, hakikatnya orang tersebut tidak mau membantu Allah. Oleh karenanya mari ketika ada hamba Allah di sekeliling kita butuh bantuan kita, kok kita mampu, mari kita sama-sama membantu untuk meringankan beban mereka, karena semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membantu makhluknya Allah, berarti kita sudah membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bantuan kita kepada Allah akan kembali lagi kepada diri kita, karena Allah tidak butuh apa-apa. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun penjelasan tersebut kita tidak mudah untuk menjalankan, ya sebatas kita ngerti, sebatas kita mengetahui untuk pengalaman di dalam kehidupan kita, syukur-syukur kita bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Karena kelasnya yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah sudah kelas menengah bahkan kelas atas. Kita sebagai hamba yang awam hanya belajar dan belajar. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah sebagai motivasi di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita pun bisa untuk menjalankannya, walaupun belum bisa 100%-nya, minimal 50%. Kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di sekeliling kita, jangan sampai kita mengakuinya itu adalah milik kita, akan tetapi apapun yang di sekeliling kita itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah mau mengambilnya, pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bisa seperti itu, kita akan diberi ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sedikit penjelasan dari hikmah yang ke 15 ini mudah-mudahan jadi motivasi di dalam kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, aktivitas-aktivitas kita, ibadah kita ataupun aktivitas kerjaan kita, mudah-mudahan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ibadah diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, hikmah yang nomor 15 ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan Al-Fakir bisa menjelaskan dan meneruskan hikmah-hikmah yang selanjutnya. Ada kekurangan dan khilafan, Al-Fakir mohon diberikan ridho maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul musta'an ila tariqil hasan, wallahu yakti bihibati wa firah li walakum fi darajatil akhirah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.